Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zainil Akhwas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Arab B, dan juga teman-teman sekelas PBAB yang kami sayangi dan kami cintai. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hakikat atau pengertian dari dan tujuan perencanaan pengajaran. Kelompok kami beranggotakan 3 personil. Yang pertama ada Mbak Mali Hazuri, NIM 2219047. Yang kedua ada Mbak Nailus Saadah, NIM 2219053. Dan yang ketiga ada saya sendiri sebagai moderator, Nurailatul Falah dengan NIM 2219074. Baik, selanjutnya pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai pengertian perencanaan pengajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan. Perencanaan sendiri berasal dari kata rencana, yang berarti pengambilan keputusan tentang hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, hal tersebut mengandung arti bahwa ketika kita akan melakukan perencanaan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu tujuan yang akan kita capai. Lalu setelah itu baru kita menetapkan tentang hal-hal atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Menurut Kauman mengungkapkan bahwa perencanaan adalah proses untuk menetapkan kemana harus pergi dan bagaimana caranya agar sampai ke tempat tersebut. Nah, kemana harus pergi ini berarti mengandung arti tujuan atau sasaran yang akan dituju. Lalu, bagaimana harus pergi ke tempat tersebut mengandung arti strategi atau langkah-langkah yang akan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang paling efektif dan efisien. Perencanaan sendiri mengandung 4 unsur utama. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dituju. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, adanya sumber daya yang mendukung. Yang keempat, implementasi dari setiap keputusan. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai pengertian dari pengajaran. Pengajaran adalah suatu usaha manusia yang penting dan bersifat kompleks. Dikatakan penting karena usaha ini atau pengajaran ini termasuk usaha untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik lagi, dan dikatakan sangat kompleks karena terdapat banyak nilai dan faktor-faktor manusia yang turut andil terlibat di dalamnya. Kegagalan dari proses pengajaran dapat menyebabkan kerusakan pada satu generasi pendidikan. Di dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode yang diinginkan untuk mencapai pengajaran yang diharapkan. Nah, jadi dalam proses pengajaran ini seorang guru harus mampu mengetahui mana metode-metode yang pas yang bisa ia gunakan atau ia terapkan untuk proses pengajarannya kepada murid-muridnya. Pengajaran didefinisikan dengan proses menunjukkan atau membantu seseorang untuk belajar bagaimana mengerjakan sesuatu, memberikan instruksi, membimbing dalam mempelajari sesuatu, memberikan pengetahuan, menyebabkan seseorang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu atau mengetahui. Nah, pengajaran ialah membimbing dan memberikan fasilitas belajar, menyediakan kondisi untuk belajar. Perencanaan pengajaran merupakan satu tahapan dalam proses pembelajaran yang sangat bergantung kepada kompetensi keahlian seorang guru. Nah, jadi guru yang baik diharapkan sedapat mungkin dapat menyiapkan atau membuat perencanaan pengajarannya terlebih dahulu sebelum ia mulai memasuki kelas. Perencanaan pengajaran ini tidak boleh disusun secara asal-asalan, tetapi harus tetap memperhatikan segala aspek yang berpengaruh di sekitarnya, termasuk salah satunya yaitu mempertimbangkan sumber daya yang dapat mendukung proses pengajaran tersebut. Oke, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Mbak Nailus Saadah. Kepadanya kami persilahkan. Ya, saya Nailus Saadah, NIM 2219053. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang sudut pandang perencanaan pengajaran. Nah, apa sih yang menjadi sudut pandang dari perencanaan pengajaran itu? Nah, sudut pandangnya itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Apa aja? Yang pertama itu ada perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, adalah
pengembangan pengajaran secara sistematik yang menggunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Nah, dalam perencanaan ini itu kebutuhannya itu dianalisis dari proses belajar dengan alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk di dalamnya itu melakukan evaluasi terhadap materi pelajaran dan aktivitas-aktivitas pengajaran. Kemudian ada sudut pandang perencanaan pengajaran sebagai suatu disiplin. Itu merupakan cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi-strategi tersebut. Kemudian ada perencanaan pengajaran sebagai sains, adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi pelajaran dengan segala kompleksitasnya. Kemudian ada sudut pandang perencanaan pengajaran sebagai realitas. Itu merupakan ide pengajaran yang dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan, di mana perencana itu guru itu mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematis. Kemudian ada perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem. Maksudnya itu sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Nah, pengembangan sistem ini itu melalui proses yang sistematik, selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan tersebut. Kemudian ada perencanaan pengajaran sebagai teknologi. Itu merupakan suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif untuk menemukan solusi terhadap problem-problem pengajaran. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tujuan perencanaan pembelajaran. Apa sih tujuan perencanaan pembelajaran itu? Nah, tujuannya itu supaya proses belajar mengajar itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian supaya tenaga pendidik atau calon tenaga kerja itu dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional, khususnya dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Kemudian tujuannya itu agar di dalam proses belajar mengajar itu diperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu harus menggunakan cara yang baik pula. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manihan Zuhri, NIM 2219047. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir mengenai prinsip-prinsip perencanaan pengajaran. Tadi telah disinggung tentang pengertian perencanaan pengajaran itu sendiri. Jadi, perencanaan pengajaran itu intinya suatu sistem. Nah, dalam suatu sistem pastinya dibutuhkan suatu prosedur serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai aturan main dalam melaksanakan proses perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, maka sebaiknya sebagai seorang pendidik itu harusnya mempersiapkan diri dalam kompetensi pembelajarannya itu sendiri. Nah, pendidik itu dituntut harus memahami serta menguasai terhadap perangkat yang dibutuhkan. Nah, perangkat itu apa saja? Yang pertama itu memahami materi, memahami kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu menguasai bahan ajar. Kemudian yang ketiga menyusun program pembelajaran. Kemudian yang keempat itu melaksanakan program pembelajaran. Dan yang kelima itu menilai program pembelajaran serta hasil program pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu menguasai teknologi yang mutakhir. Nah,
Jadi seorang pendidik itu pastinya, apalagi di zaman sekarang, pasti kita tidak terlepas dengan yang namanya teknologi. Nah, dengan hal itu, maka ketika dalam penyusunan perencanaan, teknologi itu sangat penting dalam membantu kita dalam menyusun perencanaan tersebut agar lebih mudah, kemudian dan mudah dipahami juga oleh siswa-siswanya. Nah, kemudian untuk prinsip-prinsipnya sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu mengenai prinsip perkembangan, yang kedua mengenai prinsip perbedaan individu, kemudian yang ketiga mengenai prinsip minat dan minat kembang anak, kemudian yang keempat itu mengenai prinsip motivasi. Nah, untuk yang prinsip yang pertama yaitu mengenai prinsip perkembangan. Nah, kita tahu bahwa setiap anak itu pasti mempunyai tumbuh kembang yang berbeda-beda. Ada yang cepat, kemudian ada yang lambat, kemudian ada juga yang sedang. Nah, kita sebagai seorang pendidik harusnya ketika dalam menyusun perencanaan pengajaran itu harus disesuaikan dengan si tumbuh kembang anaknya tersebut, tidak menyamaratakan semuanya, karena hal itu juga nanti akan mempersulit si anak untuk menyesuaikan dengan yang tinggi. Contohnya, ketika seorang anak ada yang mempunyai tumbuh kembang yang lambat, kemudian ketika dia diberikan suatu susunan ajaran yang seperti ini, metode yang seperti ini, dia akan kewalahan dengan yang mempunyai perkembangan yang sangat cepat seperti itu. Nah, nantinya itu juga akan memberikan efek kepada anak itu sendiri. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu mengenai prinsip perbedaan individu. Sama halnya seperti dengan prinsip perkembangan, bahwa setiap anak itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda atau perbedaan individunya masing-masing. Nah, kita sebagai guru itu baiknya dalam menyiapkan serta menyajikan pelajaran maupun dengan memberikan tugas-tugas atau bimbingan kepada anak itu disesuaikan dengan ciri siswanya masing-masing dengan melakukan penyesuaian belajar dan memperhatikan perbedaan individunya tersebut. Kemudian untuk prinsip yang ketiga mengenai prinsip minat dan kebutuhan anak. Itu sama dengan yang kedua tadi, prinsip perkembangan serta prinsip perbedaan individu. Nah, prinsip minat dan kebutuhan anak ini juga setiap anak pasti mempunyai minat serta kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, sebagai kita juga yang namanya guru itu pasti harus menyesuaikan terhadap minat dan kebutuhan mereka dalam belajar. Seperti contohnya ketika dalam suatu sekolah pasti adanya ekstrakurikuler. Nah, adanya kelas ekstrakurikuler tersebut digunakan untuk memenuhi minat dan bakat anaknya tersebut, seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang keempat mengenai prinsip motivasi. Nah, prinsip motivasi itu merupakan prinsip yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak. Saya yakin bahwa seorang anak itu tidak akan belajar tanpa adanya motivasi yang melatar belakanginya. Nah, hal itu kita harus sebagai seorang pendidik itu harus senantiasa untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa rajin belajar, kemudian selalu berusaha, kemudian seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik perencanaan pengajaran dalam membangkitkan motivasi belajar mereka. Kemudian yang pertama itu mempersiapkan untuk menggunakan cara atau metode yang menarik dan bervariasi. Contohnya, ketika kita belajar atau memberikan pelajaran kepada mereka, berilah cara-cara atau metode yang menarik, yang sepertinya menggunakan PPT yang menarik, kemudian bisa menggunakan video pembelajaran seperti ini, atau dikreasikan dengan animasi-animasi lucu, kemudian bisa dengan dilakukan seperti games, membuat suatu games aplikasi untuk belajar mereka. Nah, dengan adanya hal tersebut maka pembelajaran itu akan terasa menyenangkan dan lebih mudah, dan apa yang mereka dapat itu juga akan maksimal berada di otak. Nah,
Kemudian untuk upaya yang kedua itu merencanakan dan memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan oleh siswa. Nah, itu maksudnya gimana? Contohnya, ketika kita belajar matematika, tentunya kita akan membutuhkan suatu alat atau suatu yang dibutuhkan bahan yang menarik ketika belajar matematika tersebut. Contohnya kita sedang belajar matematika bab bangun datar ataupun bangun ruang dan lain sebagainya, maka bahan ajar yang kita butuhkan itu apa? Contohnya mungkin kita menyediakan alat-alat tentang bangun datar atau bangun ruang tersebut. Lah nantinya dari metode yang tadi itu anak-anak diharapkan mampu mengetahui, oh seperti ini bentuknya segitiga, oh seperti ini bentuknya kubus, kemudian silinder dan yang lain sebagainya. Dan juga anak itu akan merasa senang belajar matematika dan dia tidak memikirkan bahwa matematika itu menganggap bahwa matematika itu mempunyai sulit seperti itu. Kemudian untuk yang kelima itu adakan persaingan sehat atau kompetisi yang dapat membangkitkan motivasi seorang siswa. Lah, persaingan sehat itu gimana? Mungkin contohnya ketika sebelum memulai pelajaran itu seorang guru itu melakukan kuis singkat. Nah, hal itu dilakukan untuk untuk mengingat pelajaran-pelajaran masa lalu atau yang akan mereka ajarkan pada pertemuan yang selanjutnya, seperti itu. Nah, adanya kuis kemudian ataupun yang lain itu diharapkan seorang siswa itu mempunyai motivasi untuk belajar yang lebih tinggi lagi. Kemudian dia mau berusaha lebih giat, kemudian lebih rajin dalam belajar, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan saya sebagai perwakilan yang lain karena materi yang terakhir, kami mohon maaf dari kelompok 2. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kami mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangannya baik dalam tutur kata atau penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.